Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat diberkati dalam ibadah kita hari ini. Amin, saudara. Saya percaya kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Dan banyak yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, saudara. Banyak kesaksian, banyak pujian, biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Dari hari Jumat doa kita sudah mendengar banyak sekali kesaksian, bahkan dari hamba-hamba Tuhan, saudara. Mereka luar biasa ditolong oleh Tuhan. Kalau mereka ditolong Tuhan, kita pun ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya mau cek ayat, ternyata nongol Tokopedia, saudara. Saya harus matiin dulu nih. Tuhan tolong. Puji Tuhan. Ya, saudara, bukan karena saya pengen gaya, saudara, karena mata saya sudah agak ini, saudara, ya. Begitulah, harus besar sedikit, saudara, ya. Dulu saya pernah khotbah di daerah, saudara, di Kupang, saudara. Bawa Alkitab, itu Alkitab yang merah, ada catatan khotbahnya pakai kertas waktu itu, saudara, masih tahun 2000-an. Kipas angin di situ, saudara. Dihembuskan kipas angin, terbang catatan. Aduh, saya mau ambil, saya malu, saudara. Jadi pakai begini sudah pas, saudara. Amin. Puji Tuhan. Selamat happy anniversary Bapak Keanu dan Ibu Ken Lady atau Mama Keanu ke-12, saudara, ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yang di sini mungkin sudah lebih senior, saudara. Biar kita semua terus berjalan dalam kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita sudah punya tema, saudara, come to serve, love is faithful, saudara. Apa lagi, saudara? Waktu di puncak, love is sacrifice, gitu, saudara. Saya nggak tahunya bakal disambung lagi ke bawah, bagaimana, saudara? Tinggal kita serahkan kepada panitia lah, ya. Hari ini saya sudah berjanji dengan tim bahwa hari ini firman Tuhan adalah tema kita Natal dan tema kita sepanjang tahun ke depan. Amin, saudara. Saya selalu merindukan bahwa tema itu memang apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan tanamkan, Tuhan rindukan, bahkan lewat komunikasi dengan Tuhan, saudara. Biarlah tema ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Banyak mungkin gembala di luar sana, mungkin tema bukan datang dari dia, ya, sehingga dia nggak sampaikan apa itu tema. Tapi tema itu sebaiknya memang apa yang Tuhan tanamkan bagi kami untuk kita semua. Amin, saudara. Mari tidak berlama-lama, kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Berdiri yuk, sekali lagi yuk, supaya kita nggak cepat ngantuk. Ya, sama-sama kita baca, ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saudara, silakan dulu. Ya, maaf lupa. Injil Yohanes mencatat bahwa firman Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku. Dalam terjemahan dalam King James Version, saudara, dikatakan you have not chosen me, but I have chosen you. Artinya, kalau kita lihat terjemahannya, bahwa kamu tidak pernah, you have not chosen me. Kamu itu gak pernah memilih aku. Tetapi Tuhan katakan, akulah yang sudah memilih kamu. I have chosen you. Akulah yang sudah memilih kamu. Orang berpikir akulah yang memilih kemana aku akan ibadah, kemana aku akan melakukan saudara, menjadi jemaat. Tetapi saudaraku, ternyata lewat ayat ini kita mengerti bahwa you have not chosen me. Kamu gak pernah memilih Tuhan.
Kita dilahirkan, saudara, kita tidak pernah memilih di mana kita harus berada, bahkan beribadah. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa I have chosen you. Akulah yang sudah memilih kamu. Amin, saudara. Jadi kalau kita ada latar belakang, mungkin kita dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, saudara. Mungkin dari bangsa yang berbeda. Tetapi jelas firman Tuhan katakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Amin, saudara. Kejadian ini terjadi kalau kita pelajari lebih dalam, saudara, diawali dari pasal 13-14. Injil Yohanes pasal 13-14, di mana ini sebenarnya kata-kata disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang yang begitu dekat dengan dia. Pasal 13-14 ini terjadi di saat, saudara, mereka ada dalam perjamuan Asa yang Kudus di rumah itu, saudara, di Yerusalem. Mari kita perhatikan, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 13 dan 14 itu, kalau saudara perhatikan judulnya, Yesus, pasal 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu dilaksanakan pada saat rentetan mereka perjamuan terakhir. Semua murid ada di sana, saudara. 14 kita perhatikan, Yesus bicara tentang rumah Bapa. Itu adalah bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang, kepada mereka yang begitu dekat dengan dia. Pasal 15, saudara, kita perhatikan, Yesus bicara tentang pokok anggur yang benar. Di saat mereka ada di loteng itu, saudara, di malam itu, perjamuan terakhir itu, mereka selesai 13-14, di pasal 15 mereka berjalan, saudara. Mereka melewati bait Allah. Pada zaman itu, saudara, di bait Allah itu bisa di depan bait Allah ada pekarangan, ada taman. Dan pekarangan itu sering digunakan untuk menanam pokok anggur. Sehingga sembari mereka lewat dari loteng itu, perjamuan kudus itu, mereka berjalan dan melewati bait Allah. Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus menunjuk kepada pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting daripadaku, saudara perhatikan pasal 15 ayat 1 dan 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sembari mereka berjalan di malam itu, tengah malam, saudara, 13-14 itu ada di loteng di Yerusalem, di mana mereka makan sehidangan, di mana Yesus membasuh kaki muridnya, di mana Yesus membagikan perjamuan Asa yang Kudus, di mana Yesus berbicara tentang hal-hal terakhir, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat, jangan khawatir, jangan gelisah. Mereka turun, mereka berjalan melewati bait Allah, mereka melihat di bait Allah itu di situ ada pokok anggur. Yesus menjelaskan konteks hubungan Bapa dengan Yesus dan dengan kita semua. Amin, saudara. Pertanyaannya, loh, kok di depan bait Allah ada orang tanam pokok anggur? Saudara, tadi ibu yang kesaksian suaminya di offshore, termasuk Bang Toyib, saudara, ya. Saya juga mantan Bang Toyib, saudara. Lama lu pada rata. Bahkan saya pernah sekolah di Amerika, saudara, tentang anggur di Napa Valley, California, Robert Mondavi, saudara. Saya belajar tentang anggur. Saya belajar tentang minuman, saudara. Ya, bercanda dosennya. Bapak, guru semua yang minum anggur siapa? Oleh orang ini. Siapa? Nuh setelah berlayar, saudara, sampai di darat, dia tanam pohon anggur. Terus kenapa pohon anggur ada di bait Allah, saudara? Ini dia bercanda lagi, saudara, yang diambil serius, saudara, ya. Dia bilang ternyata zaman dulu gereja punya bisnis. Jadi yang nanam pokok anggur itu biasanya biarawan, saudara. Jadi justru anggur itu ternyata bisnis gereja. Karena susahnya waktu itu bangun gereja, bangun sekolah, ya mereka jual itu, saudara. Orang-orang kaya sehingga duitnya dipakai buat bangun gereja. Belum lagi yang mereka penghapus dosa, saudara. Semakin banyak duitnya, semakin dihapus dosanya.
Nah itu cerita lah saudara ya, jangan dianggap terlalu serius. Nah pasal 15 Yesus berjalan dengan murid-muridnya menuju pokok anggur. Pasal 16 saudara, mereka berjalan masuk ke taman Getsemane, siap mereka untuk berdoa. Jadi itu rentetan ceritanya saudara. Nah kita perhatikan lagi saudara, bukan kamu yang memilih aku. Saudara, pilihan Allah bukan pilihan manusia. Ya, tadi Mama Kianu bilang sudah bersama dengan Albert ya, dari sekolah minggu dan sebagainya. Sebenarnya bukan pilihan mereka, pilihan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang endingnya dengan salah pilih. Ya, waktu kami tinggal di Bekasi, saudara, di belakang rumah kami, di rumah kami tinggal di Bekasi itu ada kantor PA, Pengadilan Agama. Saudara bisa lihat setiap hari di sana orang bicara, gua salah pilih lo. Tiap hari saudara, kurang lebih 50 ketepan, pak, karena salah pilih saudara. Tetapi saudara, apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita saudara, bukan kamu, bukan kita yang memilih. Karena dalam setiap konteks hidup kita saudara, mungkin manusia katakan, dunia katakan, motivator katakan, hidup ini adalah pilihan. Dari bangun pagi kita bisa memilih mau makan sarapan masakan istri atau masakan bini orang saudara. Maksudnya di warteg saudara, di warteg kan yang masak bini orang. Jangan pikir macam-macam lah gitu. Setiap hari orang berkata bahwa hidup adalah pilihan. Tetapi dalam konteks tertentu saudara, kita tidak bisa memilih. Dalam konteks tertentu bukan pilihan kita, tetapi pilihan Tuhan. Amin. Dia Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku. You have not chosen me. You never chose me. Kamu tidak pernah memilih aku, tetapi akulah yang sudah memilih kamu. Bahkan firman Tuhan dalam bagian lain katakan, sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih kamu. Nanti kita bicara doktrin itu sudah agak berbeda. Bahkan firman Tuhan katakan juga bahwa pada saat kamu masih berdosa pun Allah sudah memilih kamu. Amin. Dan kita saudara, di saat kita masih berdosa, masih gak ngerti apa-apa, masih benci orang saudara, masih hajar orang, masih gampar orang saudara, masih hidup dalam dosa, kita pikir itu hal yang benar. Tetapi Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan sudah melihat, dan Tuhan sudah memilih kita untuk kita ada dalam berkat Tuhan. Amin saudara. Dan dilanjut saudara, bagaimana Yesus pun memilih murid-muridnya. Pada saat Matius atau Lewi saudara, dia menjadi pemungut cukai, dia masih dalam dosa, dia masih menjadi perpanjangan tangan Roma untuk menghajar bangsa Yahudi. Weh, pajak weh, tukang palak saudara. Tetapi Tuhan katakan di mejanya, Matius, come with me, mari ikut aku. Masih berdosa, tapi Allah langsung cabut. Para rasul sang pelaut handal itu saudara, mereka mungkin lama tidak pulang ke rumahnya. Mereka melaut terus saudara. Masing-masing mereka melaut jauh dari rumah. Yesus katakan, mari ikut aku. Petrus dan kawan-kawan, mari ikut aku. Itu pilihan Tuhan bagi kita. Di saat kita belum mengerti, bahkan Abraham pun Allah katakan saudara, keluar dari kaum saudaramu, ikut aku ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Saat itu Abraham tukang kayu, tukang pahat, bikin berhala saudara. Semuanya masih dalam keadaan tidak layak sebenarnya. Tetapi Allah sudah berencana dari awal untuk memilih mereka. Dan pastinya memilih kita semua. Amin. Lanjut saudara, kembali ke ayat tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Enak menjadi orang pilihan saudara. Enak menjadi orang yang ditentukan, yang dipilih saudara. Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kita sudah ada dalam gerbong pilihan Tuhan, mari kita menentukan sikap. Amin saudara. Untuk menjadi bersikap seperti orang-orang pilihan Tuhan. Lanjut. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin saudara. Ternyata bukan hanya sampai pada pilihan saudara,
Lanjut lagi, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Orang pilihan Tuhan tidak berdiam diri. Orang pilihan Tuhan tidak pasif. Orang pilihan Tuhan tidak apatis, saudara. Karena ujungnya dari pasif ke apatis, jatuhnya bisa ke ateis, saudara. Berapa banyak orang cuek dengan ibadah. Saya sering katakan saudara, berapa banyak orang cuek dengan firman Tuhan, cuek dengan kebenaran. Pada ujungnya mereka, aduh udah gak percaya Tuhan lah, gak ada Tuhan itu. Kalau mau mati di bangke lah katanya. Di luar negeri banyak. Karena mereka sudah mulai apatis, mereka dari pasif, apatis dan bisa kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi orang yang sudah dipilih, Tuhan katakan, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Amin. Saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Jelas firman Tuhan katakan ayat 19 dan 20. Injil Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, orang yang sudah menerima keselamatan, mereka tidak akan mau berdiam diri. Seperti ibu tadi katakan, rasanya gak nyaman kalau nggak ibadah. Orang yang sudah menerima keselamatan, rasanya tidak nyaman kalau dia berdiam diri. Saudara ingat perempuan Samaria itu pada bertemu dengan Yesus di sumur itu, perempuan berdosa itu, perempuan sundal itu, saudara, yang suaminya nggak tahu berapa banyak. Yesus katakan, Yesus, engkau diselamatkan, bukan lagi menyembah di sana, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah memberikan dia air hidup yang tidak akan haus lagi. Dia menjadi selamat perempuan itu. Dan dia katakan, dia pergi kepada kampungnya dan seisi kampungnya diselamatkan. Amin. Terlalu banyak orang, saudara, menjadi orang percaya hanya berdiam diri saja. Mereka pasif, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka maunya dilayani, mereka maunya tetap berdiam diri, saudara. Mereka punya kapasitas, mereka punya uang, tapi mereka tidak memberi. Mereka punya talenta, tapi mereka tidak mau menyerahkan talentanya untuk Tuhan. Sementara Yesus sudah menyerahkan hidupnya, nyawanya bagi engkau dan saya. Amin. Kotak persembahan dipinggirkan, saudara. Ada persembahan Yesus di depan kita. Amin. Yesus sendiri yang terlebih dahulu mengorbankan dirinya. Baru kita kasih persembahan kita. Saya nggak tahu, bukan receh-receh, saudara. Waktu saya kecil memang begitu, saudara. Ini kelas sekolah minggu, karena anak orang tua saya 6 orang, saudara. Nih, 100 perak, bagi ya. Kita cari warung saudara tutup keran, saudara. Cari depannya tutup keran. Abang saya agak jahil. Sini ada anaknya, saudara. Ada dari Yesa anaknya. Agak jahil, saudara. Dibeli permen, saudara. Dia beli makanan. Jadi dia nggak persembahan, saudara. Dia beli makan. Ya itu anak kecil lah, saudara. Bawa saudara pergi, jadikan segala bangsa muridku. Kita di saat kita sudah diselamatkan, betapa berharganya keselamatan itu. Jadi kita harus sampaikan kepada orang lain. Kita menjadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi orang lain. Amin, saudara. Dan lanjut, saudara. Dan aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pertanyaannya, saudara, mungkin kita berpikir, oh sebelum dunia dijadikan, Allah sudah pilih saya menjadi anak Tuhan. Allah sudah selamatkan saya, sehingga itu seakan-akan masih pada doktrin. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali saya mengaku Yesus, seumur hidup, mau gak ke gereja, mau ngapain, tetap saya pasti selamat. Tuhan sudah tentukan. Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Mari kita perhatikan dalam, kita lihat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 20 sampai 30. Tidak berhenti menjadi orang pilihan di saat kita masih berdosa, tetapi ada tujuan Allah, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari Injil Matius 25 ayat 20 sampai 30, saudara. Saudara sudah dapat. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Upahnya apa saudara? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lanjut. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apalagi? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 5:2. Lanjut. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wah, dia mulai menghakimi tuannya, saudara. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Loh, kok berdiam diri jahat ya? Kan gue dijaga talenta. Masa gue jahat? Kan gue orang pilihan Tuhan, gue diem. Gue gak ngapain, gue pasif. Gue diem, gue gak ribut. Tapi kok dibilang jahat? Lanjut saudara. Hamba yang jahat, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Apa upahnya saudara? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang berpikir, aku sudah diselamatkan, aku sudah dipilih jauh sebelum dunia diciptakan. Ya puji Tuhan, aku sudah dipilih Allah pada saat aku berdosa. Ya puji Tuhan. Tetapi saudara, bukan untuk berdiam diri. Matius katakan, pergi jadikan segala bangsa muridku. Do something, lakukan sesuatu. Dan melalui perumpamaan talenta ini yang Yesus sendiri sampaikan saudara. Mereka diberikan 5 talenta mereka. Oh, bersuka cita. Mari melakukan kebaikan. Mari melakukan kebenaran. Mari bekerja untuk Tuhan. Yang 2 talenta melakukan hal yang sama. Sehingga Tuhan yang katakan, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang 1 talenta, dia hanya simpan. Potensinya disimpan, saudara. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mempertahankan kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana bisa menjadi gembala, tapi mempertahankan jadi gembala itu tidak gampang. Banyak orang di luar sana bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa pimpin pujian, bisa menjadi tim, tapi mempertahankan menjadi pelayan Tuhan itu yang tidak mudah, saudara. Banyak orang bisa menikah, tetapi mempertahankan rumah tangga itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana mempertahankan rumah tangga itu. Banyak orang bisa menjadi juara, saudara, tapi mempertahankan gelar juara itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Dan itu ada harganya. Tidak mudah, saudara. Selepas ibadah ini, saudara, panitia Natal akan dilantik, didoakan. Mari kita mendukung, mari kita doakan. Orang katakan dalam sebuah masa ada orangnya, dan orang pun ada masanya. Ya mungkin saat ini tim yang akan harus kita dukung, saudara. Mungkin ke depan, mungkin yang lain bisa menjadi tim panitia, saudara, tim kerja. Apa tim kerja, saudara? Tim keramas di gereja, saudara. Gak ada rambut. Bung Andi udah gak ada rambut. Kadang orang sudah gak peduli waktu. Pokoknya gue melakukan kebenaran, gue melakukan kebaikan. Pulang kerja, ayo kita bekerja. Udah gak peduli waktu, saudara. Bahkan ada tim Tiger yang saya bilang sering sama tim Tiger, saudara.
tidur di gereja, saudara. Waduh, nggak bisa pulang, udah di gereja aja udah. Orang-orang yang mau melakukan itu, saudara. Mungkin saudara mau, mari kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, amin. Ada harga yang harus kita bayar. Saya katakan kepada tim tadi malam, biar kita menjadi tim anti baper, saudara. Bisa nggak sih? Amin. Tim anti baper, saudara. Kadang saudara penyakit yang iblis serang itu di baper. Sehingga si A bilang, aduh gue baper sama si B, si B bilang, gue baper sama si C. Di puncak, saudara, beberapa waktu yang lalu, Tuhan percayakan kami jadi pembicara, saudara, seperti yang sudah kita doakan. Kita sampaikan, saudara, mungkin orang berpikir, dialah duri bagi saya. Tetapi kalau kita lihat kepada orang lain, dialah duri bagi saya. Sama-sama duri dong, saudara. Cabut-cabut aja lu duri-duri gitu. Durian sih enak, saudara. Biayanya mahal. Ada harga yang harus kita bayar. Kemarin sudah mulai hitung transport aja, saudara, ke Palembang. Saya sebenarnya nggak mau ngajak Nathan, saudara, mau ngajak. Saya nunggu sampai dia nangis, saudara. Saya bilang mau kemarin, nggak usah diajak. Kita tunggu sampai dia nangis, minta baru kita ajak. Jadi tanggal 10 kita akan ke Palembang, doakan semua tim. Saudara yang mau ikut, monggo saudara, bicara ke tim. Masih muat apa enggak, takutnya di pangku saudara, atau kursi tempel. Tetapi saudara, yang kita penting adalah kita melakukan kebenaran dan kebaikan yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin, saudara. Bagaimana kita mengelola talenta itu? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mungkin tidak dilihat orang. Saudara, mungkin kami tidak melihat apa yang saudara lakukan. Saudara besuk sesama jemaat, itu bisa menguatkan saudara. Bahkan saudara yang berdoa buat kami hamba Tuhan, itu juga perkara yang luar biasa. Dan Tuhan melihat dan memperhitungkan itu. Kami butuh doa, kami butuh dukungan, saudara. Ya tentunya tidak lepas dukungan dana juga. Nanti ada persembahan ketiga, saudara. Jadi mulai bulan Oktober ini, mulai hari ini ya, panitia, mulai hari ini itu ada persembahan ketiga, saudara. Baru nanti diberikan amplop Natal. Amplop Natal, iya, untuk nanti membantu biaya Natal, saudara. Kok berat ya? Gitu, kok berat sih gue? Masih udah ada 3 kali persembahan, ada amplop Natal, saudara. Saudara punya berkat, saudara bagi, amin. Dan sampai RT ngetik pintu saudara. Sumbangan kegiatan RT wajib, kalau enggak warga angkat kaki gitu. Wajib dong. RT ini enggak saudara, bukan. RT di Papua, saudara. Papua Nugini maksudnya. Dan dikatakan apa, saudara? Sebab itu maka jawab tuannya itu kepada hamba yang punya 1 talenta, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah. Kadang saudara melihat orang semakin diberkati, saudara kita tidak menyadari ternyata itu seharusnya bagian kita diberikan kepada orang lain. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak. Kembali ke atas, saudara, dikatakan aku, bukan kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin, saudara. Dan buahmu itu tetap. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah, saudara?
Tuhan mencari buah dari setiap kehidupan kita, saudara. Buah itu tidak serta-merta ada. Buah itu dihasilkan bukan dari diri sendiri. Buah itu, coba kita perhatikan Injil Yohanes Injil Yohanes 15, saudara. Naik ke atas, Injil Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Injil Yohanes 13 ayat 3 Injil Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih. Tinggal di dalamku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lihat sebelumnya. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ternyata apapun status kita sebagai orang percaya, dari kapanpun kita sudah terima Yesus, ternyata kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Harus melekat. Dan buah itu dihasilkan dari sebuah hubungan. Hubungan antara ranting dan cabang dan pokok itu, saudara. Sehingga berbuah. Ranting kering jatuh tidak berbuah. Walaupun dia ada dekat dengan pokok itu, dekat sekali, tapi karena dia tidak terkoneksi, tidak terhubung, ranting kering itu tidak berbuah. Jadi buah dihasilkan, Tuhan katakan supaya kau pergi berbuah dan buahmu tetap. Buah dihasilkan dari hubungan. Amin, saudara. Amin. Saudara berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan kita satu dengan yang lain. Ada buah yang Tuhan lihat. Ada buah sukacita, adalah buah damai, ada buah keharmonisan, saudara. Satu kali kami khotbah, saudara, di keluarga kita yang masih ke rumah baru. Dikatakan bahwa sia-sialah orang bekerja pagi-pagi, bangun pagi-pagi sampai malam, karena Allah memberkati mereka pada saat mereka istirahat, pada saat mereka tidur. Tidur aja kita semua gitu, bukan? Pada saat mereka tidur itu identik dengan istirahat. Istirahat mereka di mana? Di rumah, saudara. Pada saat berquality time lah, ada buah dari mereka saling berhubungan, saudara. Ada buah keharmonisan, buah damai, dan buah sukacita. Demikian juga buah itu tidak akan bisa berbuah sendiri tanpa hubungan baik, terkoneksi dengan ranting dan cabang dan ke pokok anggur, yaitu Allah sendiri. Amin. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak disatukan satu dengan yang lain. Kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak datang beribadah dan melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang jadi pasif, saudara. Banyak orang tidak mengerti di sana. Haleluya. Kita berada dalam Mazmur 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Kesukaannya bukan gosip di sana, saudara. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan apa? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan bagaimana buah itu bisa dihasilkan
oleh pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan pada musimnya, tidak pernah merasa kering. Selalu berbuah pada musimnya, saudara. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, sehingga dia berbuah. Ini masih level 1, nanti saya sampaikan level 2, saudara. Kalau di mobilnya bergigi 1, saudara. Pemazmur menggambarkan bagaimana dia harus berbuah karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena dia merenungkan Taurat siang dan malam. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kemarin ibadah pemuda remaja, saudara. Karena kami Taurat pembimbing ujian, dia bilang, oh, sudah gak kerasa ya, besok Oktober, habis Oktober, November, Desember, Natal kita. Aduh, dia senang acara Natal, saudara. Dia senang ibadah. Dia senang perayaan Natal, saudara. Tapi kan pusingnya kan nggak tahu juga, saudara ya. Mengemas acara Natal, saudara. Merangkum semua. Ada 2 event besar kita nanti, saudara, ke Palembang. Tahun lalu kita sudah menabur di Lampung, saudara. Saya percaya taburan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tahun ini kita menabur di Palembang. Mungkin tahun depan kita menabur di Batam. Mungkin tahun selanjutnya kita menabur di Kupang, saudara. Mungkin selanjutnya kita menabur di Manado, kita tidak tahu. Jadi kita lakukan saja supaya taburan itu menghasilkan buah. Amin. Pemazmur menggambarkan orang yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah. Itu paralel dengan Yesus katakan, pergi, saudara. Engkau menghasilkan buah, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Tidak cukup menghasilkan buah. Mari kita bandingkan, saudara. Pemazmur berkata, orang yang ditanam itu menghasilkan buah pada musimnya. Tetapi tuntutan Yesus apa, saudara? Ke atas lagi kita lihat. Apa tuntutan Tuhan? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Cocok dengan Mazmur. Dia menghasilkan buah. Mendengar kesukaannya Taurat, tidak duduk dalam pencemooh, dia ditanam di tepi aliran air menggunakan firman Tuhan. Yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya, pada musimnya dia berbuah. Tapi tidak berhenti dan menghasilkan buah. Dan apa? Dan buahmu itu tetap. Ini yang berat, saudara. Ini yang berat. Menghasilkan buah, tidak hanya menghasilkan buah pada musimnya, tapi Tuhan mau menghasilkan buah. Buahmu tetap. Coba kita bandingkan. Mari kita bandingkan dengan Markus, Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Seperti melayani, menginjil, marturia itu pasti bisa lapar, bisa haus, bisa capek, dan sebagainya. Terus, dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim pohon ara. Yang bukan musimnya. Kita berpikir ini, Yesus cari gara-gara nih. Dari pohon ara, dan musim berbuah. Aneh kan? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Di bagian lain, Yesus mengutuk pohon itu kering. Saat itu juga pohon itu kering. Saudara, konteks di atas bahwa aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Oke, paralel dengan Mazmur. Tetapi dikatakan supaya kamu berikan sebuah dan buahmu itu tetap. Ini yang
kadang berat, saudara. Nggak musimnya Tuhan cari. Sebenarnya salah siapa sih kan gitu ya? Bukan musim buah ara kok Tuhan cari buah ara. Tapi Tuhan mau buahmu tetap. Saudara, banyak orang berpikir, gua ibadah, gua melakukan kebaikan pada musimnya. Musim Natal, ayo. Musim Paskah, ayo. Musim semua, ayo, saudara. Orang ke gereja kita ikut, saudara. Kita masih berfokus kepada musim. Ini naik level, saudara. Sekalipun kita di rumah juga berdoa, anakku juga baca Alkitab di rumah. Tapi kadang baper, kan geri, saudara. Bukan bicara kita merunungkan firman, merunungkan firman siang dan malam. Tetapi buah pertobatan itu tidak keluar. Kita masih baper, kita masih sakit hati, kita masih ngambek, kita tidak bisa mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bagian orang merenungkan firman. Sudah level 1, masuk ke level 2, Allah mau buahmu tetap. Sekalipun bukan musimnya, Tuhan mau itu ada berbuah. Saudara kalau pergi sekarang ke IPB, saudara, coba tanya insinyur di sana, Bang, aku mau beli pohon durian, pohon rambutan, pohon mangga. Tapi aku mau pohon-pohon ini berbuah bukan pada musimnya. Bisa, saudara? Bisa. Banyak, saudara. Orang tanam pohon bukan musimnya berbuah. Pada musimnya dia berbuah, nggak musimnya pun dia berbuah. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak orang bertobat di saat mereka pada musim tertentu. Banyak orang ikut Tuhan pada musim tertentu. Baik itu musim di luar atau musim di hatinya. Kayaknya lebih pas hatiku sekarang beribadah. Aku beribadah. Bulan depan lagi gak pas, dia gak datang. Karena di gereja itu 3 kali persembahan, pas sekali, gak cocok untuk awak. Saudara, sekalipun bukan musimnya berbuah, Tuhan tuntut kita. Keterangannya aneh, tapi itu yang Tuhan mau. Pada level tertentu, banyak orang bermaaf-maaf pada saat tahun baru saja, saudara. Musim tahun baru, ya musim bermaaf-maafan. Setelah itu bukan musim bermaafan, musim kita ribut, gak ada masalah. Nanti kita maafin lagi tahun baru. Itu musim bermaafan, saudara. Bukan. Kalau kamu mengampuni setiap saat kita mengampuni. Kalau kita bertobat, setiap saat kita bertobat. Bukan di saat kita terima Yesus kita berbuah, tapi di saat kita berjalan bersama Yesus, itu kita menghasilkan buah. Amin. Kita saat terima Yesus, puji Tuhan, haleluya. Oh, luar biasa. Tapi setelah itu bagaimana, saudara? Tuhan tuntut buah, Tuhan tuntut hasil. Tuhan mau talenta itu dikembangkan, bukan dikubur, bukan disimpan. Lanjut, saudara. Lanjut ke bagian C, dikatakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Amin, saudara. Banyak kerinduan kita, tapi lakukan dulu apa yang Tuhan minta. Lakukan dulu apa yang Tuhan mau. Amin. Lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Keinginan manusia, udahlah Tuhan, aku minta Tuhan kasihlah. Walaupun awak ya kadang rajin kadang enggak, ya Tuhan kasihlah, kan Tuhan baik. Tuhan mau melihat, saudara, sehingga supaya apa yang kamu minta, setelah kita dipilih, kita ditetapkan, kita berbuah, buah itu tetap. Sehingga apa kata firman Tuhan? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan, sudah berbuah, sudah berkarya, sudah melakukan setiap kebenaran dan kebaikan Tuhan. Sehingga tinggal kita minta, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan diloncati, saudara.
Lakukan dulu. Lakukan apa menjadi bagian kita yang Tuhan minta. Sekalipun korban perasaan, saudara. Korban waktu, korban tenaga, korban kantong, saudara. Mari kita kerjakan itu. Amin, saudara. Kemarin ibadah pemuda sudah disampaikan, saudara. Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita dalam kita melakukan segala sesuatu, melakukan kebenaran. Yesus sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu. Yesus sudah terlebih dahulu ditolak, dihina, diludahi, saudara, bahkan dicambuk, bahkan dimatikan, saudara, digantung di kayu salib. Yesus sudah mengalami itu. Yesus sudah menunjukkan sebuah teladan sehingga di hadapan kita sehidangan dengan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan apa yang Tuhan mau kita bawa, Yesus sudah mempersembahkan dirinya di hadapan kita sebagai korban pengganti dosa kita. Apa yang kamu minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan sampaikan kepada engkau dan saya hari ini. Ayat terakhir dalam Injil Yohanes 15, masih di Yohanes ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Injil Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Murid-murid pilihan Allah. Kita semua yang sudah ditarik, sekalipun kita masih berdosa, Tuhan bawa kita. Dan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kita semua adalah murid-murid Tuhan. Tidak berhenti sebagai murid yang pasif, tapi kita mau melakukan kebenaran Tuhan. Kita mau berbuah. Kita tidak bisa menghasilkan buah sendiri, tapi buah itu akan muncul dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Ranting yang jatuh itu kering dan akan dibakar, tapi ranting yang melekat dengan cabang itu, dengan pokok anggur yang benar itu, akan menghasilkan buah. Bukan hanya pada musimnya, buahmu tetap. Amin, saudara. Situasi apapun yang terjadi, saudara, baik situasinya enak gak enak, situasinya nyaman gak nyaman, saudara, situasinya cocok gak cocok gitu. Banyak orang luar sana, gimana aku cocoknya rasa kamu di gereja itu gak cocok, mak, udahlah tempat lain sudah. Bukan bicara cocok gak cocok, saudara, tapi bicara bagaimana kita menempatkan diri, mempertahankan segala musim, segala situasi. Kita tetap bertahan dan kita bisa menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian.